Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan memprediksi bintang Libra. Keberuntungannya di bulan September. Keuangan, asmara, karir, dan kesehatannya seperti apa. Saya kocok dulu. Yang pertama ini untuk asmaranya bintang Libra ya. Asmara, ada cinta, kemudian ada keterbukaan. Waduh, ada masuk perangkap ini. Akan saya ambil lagi dari kartu yang ini untuk melihat kondisi asmara kalian. Ada saran-saran apakah ya? Ada simbol katakan. Oh, bukan. Jika kamu menyukai seseorang, sekalipun orang itu jauh, cobalah pikirkan seolah-olah orang itu dekat di sisimu. Hubungan LDR ini yang keluar. Kartu yang nomor 2, have patience, kesabaran. Kartu yang nomor 3, love makes the difference, kondisi hubungan yang mengalami masalah. Nah, ada hubungannya dengan masuk kurungan nih tadi, maju mundur salah, maju mundur kena. Kartu yang nomor 4 di sini ada simbol romance, tingkatkan rasa cintamu. Kartu yang nomor ini turn on your heart light, dengarkan suara hati. Jadi seperti ini guys, hubungan cintamu yang tadinya begitu baik-baik saja, pada akhirnya akan mengalami sebuah permasalahan dikarenakan sesuatu hal ya. Kemudian hal itu membuat kamu terbuka di sini. Dalam arti terbuka ini jalan terus juga nggak masalah, putus juga nggak masalah, dikarenakan bisa dikatakan hubunganmu maju mundur kena, serba salah di sini. Hubungan yang tidak bisa berkembang juga, macet di situ-situ saja ya, karena adanya suatu masalah tersebut. Dan masalah itu bisa berasal dari mana saja ya guys. Kemudian di sini, jika kamu mengalami hal itu, disarankan seandainya kamu mempunyai pasangan yang jauh darimu, tidak bisa berdekatan terus, untuk membangkitkan atau untuk mendekatkan kembali hubunganmu yang mengalami permasalahan ini, kamu harus merasakan kehadirannya di sisimu, sekalipun orang tersebut gak hadir, tapi energinya kamu tarik seakan-akan dia berada di sisimu. Nah, memang untuk menjalin hubungan seperti ini kamu harus butuh kesabaran banget untuk mengatasi permasalahan ini, karena memang hubunganmu sedang bermasalah dalam hal ini. Sekalipun sebenarnya kamu mencintainya, tapi karena adanya masalah ini pada akhirnya kamu mau putus ya nggak masalah, terus juga nggak masalah, jadi agak-agak ada kehambaran. Untuk mengatasi itu, cobalah ini meningkatkan asmara kalian yang dinamakan romantis ya. Jadi hubungannya diperkuat lagi, sering jalan berdua, sering ngobrol dan lain sebagainya. Kemudian di sini tetap mendengarkan suara hati sebelum memutuskan sesuatu. Karena di sini sebenarnya kamu mencintainya, makanya disarankan ini tingkatkan hubunganmu dengan lebih baik lagi. Semoga permasalahan ini bisa kamu atasi. Akan saya lihat lebih detail ini sebenarnya ada masalah apa sih kamu ini? Apakah ada will atau ada gimana? Jadi penasaran, kok sampai terjadi permasalahan yang membuat kamu agak sedikit hambar dalam menjalani hubungan. Ada simbol bunga. Memang ada hubungan, tapi hubungan ini kemungkinan naik turun, tidak bisa stabil. Di sini ada simbol raja bawa pedang, seorang penguasa. Kemudian di sini ada simbol waduh, karena ini deh guys, ada rahasia yang terungkap. Nah, mungkin pasanganmu sudah melakukan sesuatu dan itu kamu ketahui sehingga hubungan jalan di tempat. Kemudian ini ada kaitannya, ada hubungan yang bisa dilambangkan cinta ini juga. Kemudian kartu yang kelima, nah, wow,
ularnya keluar. Ada ketidakjujuran, bisa jadi selingkuh atau hal-hal yang kurang bagus yang sudah dilakukan pasanganmu terhadapmu, dan itu membuat kamu hambar dengannya. Walaupun sebenarnya kamu masih mencintainya, dan itu membuat hubunganmu jalan di tempat. Kalau kamu ingin meneruskan hubunganmu, ya tingkatkan kembali hubunganmu dengan baik, tapi harus sabar menjalaninya, karena yang namanya tersakiti akan sulit untuk bisa melupakan apa yang sudah diperbuat. Makanya sebelum mengambil keputusan lanjut atau tidak, dengarkan suara hatimu, ya. Dengarkan suara hatimu agar kamu bisa mengambil sebuah keputusan yang baik dalam asmaramu. Nah, ternyata ada ketidakjujuran oleh pasanganmu, dan itu membuat kamu kecewa, dan hubungan jadi jalan di tempat, tidak ada perkembangan dikarenakan kamu sudah mulai kecewa kepadanya. Kemudian untuk karirnya, bintang Libra seperti apakah karir? Hati-hati, ada wanita bertopeng. Maksudnya wanita bertopeng ini hanya sekedar simbol yang diartikan akan ada sebuah kejadian, mungkin tipu daya, kamu dimodusi dan lain sebagainya, atau dimanfaatin. Kemudian di sini nasib, guys, itu merupakan bagian dari nasibmu. Waduh. Kemudian di sini dengarkan suara hati dalam menyikapinya. Akan saya ambil dari kartu ini kejelasannya masalah karir, ya. Karirnya seperti apa? 1. Ada semacam kekuatan. Kekuatan ini kalau dilawan akan semakin kuat, ya. Kartu yang nomor 2, keluar dari penderitaan. Ini ada hubungannya dengan kartu nasib ini. Kemudian, ada simbol keberkahan dalam karir. Sebenarnya ada hal itu. Kita lanjut kartu berikutnya. Di sini ada simbol pertumbuhan karir yang kamu harapkan bisa cepat berkembang, kenyataannya sulit, ya. Jadi harus sabar. Kemudian ini ada simbol kemandirian. Jadi seperti ini, guys, artinya untuk karirmu ini kamu berharap untuk mendapatkan sebuah karir yang lebih bagus lagi. Namun karena ada nasib yang bekerja di sini, maka kamu harus bisa sabar mengatasi atau menjalani karir yang mungkin agak lambat untuk pertumbuhannya. Walaupun sebenarnya kamu sudah sekuat tenaga untuk berusaha agar karirmu ada peningkatan, agar usahamu ada peningkatan lebih baik lagi, tapi kamu harus lebih sabar lagi dalam menyikapi hal ini. Mungkin karena efek pandemi sehingga perusahaan mengalami penurunan, mungkin jadi bisnismu yang mengalami efek dari pandemi itu juga sehingga kurang bisa maju dan berkembang. Itu harus kamu sadari, sekalipun kamu tentunya agak ada semacam kekecewaan yang kamu alami dikarenakan hal itu. Kemudian prediksi yang kedua, waspadai jika menjalin sebuah hubungan kerjasama dengan seseorang, baik itu kerjasama antar karyawan, kerjasama antar perusahaan, atau kerjasama antar relasi kerja. Waspadai karena di sini ada simbol wanita bertopeng, di mana wanita bertopeng ini ada kaitannya dengan uang. Ya, jadi kalau kamu diminta kerjasama dengan, misalnya kamu diminta untuk menanam modal dan lain sebagainya, kamu harus hati-hati lagi, harus diteliti lagi seperti apa prospeknya. Kalau sekiranya nggak masuk akal, lebih baik jangan, ya, lebih baik jangan, karena biasanya yang nggak masuk akal itu di belakangnya ada sesuatu yang kurang bagus. Jadi pertimbangkan dulu sebelum menjalin kerjasama dengan seseorang. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming materi yang besar sekali, tapi pada akhirnya kamu bisa menderita karenanya. Makanya dengarkan suara hati jika ingin menjalin kerjasama dengan seseorang, ya. Itu untuk karirnya. Kemudian untuk keuangannya, ada simbol persahabatan. Kemudian gairah, bagus ini. Akhirnya apa? Waduh, ini lagi kondisi yang kurang bagus, maju mundur kena.
ada tekanan dalam hal keuangan. Akan saya prediksi dari kartu yang ini ya, untuk melihat keuanganmu seperti apa. Ada simbol blessing, pemberkatan. Kemudian ada simbol sanctuary, perlindungan. Ini mulai kurang bagus ini. Kemudian di sini ada simbol perspektif, pemikiran. Ada simbol perubahan yang begitu cepat. Ada simbol unfoldment, ungkapkan. Aduh, saya ambil lagi dari kartu ini ya, biar lebih jelas apa masalahnya di sini. Soalnya masalah keuangan. keluar dari penderitaan, menjauh dari penderitaan, kemenangan, mendengar kabar, rezeki. Terus ini apa ini? Ada simbol Seven of Cups. Kamu harus fokus di sini ya. Jadi dari kartu-kartu ini ada terungkap keuanganmu bisa membaik juga bisa melemah. Semuanya itu tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Jadi untuk bulan September ini ada semacam persahabatan. Persahabatan ini ada hubungannya dengan keuangan. Mungkin ada yang membantumu untuk modal dan lain sebagainya. Pokoknya ini ada hubungannya dengan keuangan, di mana dua orang menyatukan satu keuangan untuk sesuatu hal. Hal itu membuat keuanganmu menjadi gairah, keuangan yang bagus. Tapi waspadai, adanya kerjasama ini bisa membuat kamu melemahkan kondisimu. Kenapa? Nah, mungkin saja ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik di dalam manajemen keuanganmu. Di sini ada simbol blessing nih untuk baris kedua ya. Simbol blessing, sanctuary, dan perspektif, yang artinya kamu menginginkan keuanganmu yang bagus karena kamu sudah berusaha, apalagi ada semacam bantuan modal atau bantuan keuangan dari seseorang, dan itu membuat kamu merasa terberkati hidupmu. Namun di sini ada simbol perspektif, pemikiran. Itu hanya pemikiranmu, karena kondisi keuangan nanti bisa berubah secepatnya jika kamu kurang hati-hati dalam membelanjakan keuanganmu, dalam manajemen keuanganmu. Nah, makanya jika kamu merasa kesulitan, ungkapkan dengan seseorang yang sudah membantumu tadi itu. Ungkapkan ketidakcocok kamu, ungkapkan jika kamu memiliki kesulitan-kesulitan dalam hal ini. Ungkapkan ya, daripada kamu masuk perangkap di sini ya. Kemudian di sini kartu yang baris ketiga ini menjelaskan kamu memang mengalami kondisi keuangan yang kurang bagus yang ada hubungannya dengan perangkap ini. Kemudian kamu sudah berusaha semaksimal mungkin dan pada akhirnya kamu memenangkan, yang artinya kondisi keuangan bisa baik lagi. Apalagi di sini ada simbol ini. Kamu akan mendapatkan sebuah rezeki. Nah, rezeki ini bisa diartikan persahabatan ini tadi, atau perlindungan ini tadi, di mana kamu mendapatkan suntikan dana dari seseorang untuk mengatasi kesulitanmu itu tadi. Tapi di sini dalam membelanjakan keuangan atau dalam memanajemen keuangan, kamu harus hati-hati. Kamu harus melihat situasi dan kondisi yang ada. Dan harus fokus pada apa yang kamu tuju. Di sini tadi kan ada suntikan dana untukmu. Harapannya dengan suntikan dana itu kamu bisa mengalami peningkatan dalam hal keuangan, gairah ini, dan blessing ini, pemberkatan. Tapi jika kamu kurang hati-hati dan kurang fokus dalam perkara ini, dalam hal ini, kamu bisa akan jatuh dan bisa akan masuk perangkap ini tadi. Nah, ini ya. Jadi guys, intinya begini.
Kamu bulan September terprediksi mengalami kondisi keuangan yang kurang bagus. Kondisi keuangan ini bisa saja misalnya kondisi keuangan perusahaanmu atau kondisi keuangan hal yang lainnya, di mana kemudian ada seseorang yang menyuntikkan dana atau membantumu atau memberi modal atau pinjaman agar keuanganmu bisa terangkat kembali. Nah, namun jika kamu kurang hati-hati, kurang fokus dalam menjalani apa yang kamu impikan, misalnya kamu ingin buka usaha, kemudian seseorang memberi bantuan dana, tapi kamu nggak fokus, yang terjadi akan ada sesuatu kondisi yang kurang bagus. Untuk keuangan harus hati-hati dalam membelanjakan, dalam memanajemen, jangan sembrono, walaupun nanti disuntik dana, tapi kalau pembelanjaannya kurang dimanajemen dengan baik, pada akhirnya juga akan bisa masuk perangkap lagi keuangan yang sulit lagi seperti itu ya. Tapi ini masih prediksi, semoga saja tidak terjadi ya. Hal-hal buruk jangan diaminkan, yang baik-baik aja kita aminkan, yang buruk-buruk jadikan kewaspadaan. Kemudian untuk kesehatannya seperti apa? Bintang Libra, ada simbol pemulihan, ada simbol nasib, dan itu memang sudah jadi nasib yang harus dilalui. Kemudian di sini ada kesuksesan. Dari sini bisa diartikan kamu menghadapi kondisi kesehatan yang tadinya kurang bagus. Kemudian pada akhirnya kamu bisa sembuh atau bisa meningkat kondisi kesehatanmu yang dilambangkan sukses ini. Bagaimana kan dari kartu ini untuk kejelasannya? Ada simbol release, melepaskan. Melepaskan ini sama atau ada hubungannya dengan pemulihan ini. Kemudian duka cita, sakit. Kartu yang nomor 3, insting naluri. Sebelum itu terjadi, cobalah kamu menggunakan instingmu. Kalau tubuhmu nggak sehat, tentunya kan sudah ada sinyal-sinyal dari tubuh, misalnya demam, kepanasan dan sebagainya. Segera obati hal itu. Kemudian ini balance, keseimbangan jasmani dan rohani. Kartu yang nomor 5 ini ada simbol gratitude, yang artinya puji syukur, sama artinya dengan kesuksesan. Jadi kartu baris pertama dengan kartu baris kedua ini intinya sama, cuman kartu baris kedua ini lebih detail menjelaskan kenapa sakit, kenapa bisa sukses, seperti itu. Jadi di sini ada simbol kesehatan yang menurun, dilambangkan rilis dan grief. Rilis ini ada hubungannya dengan nasib. Jalani itu dengan legowo karena memang itu hal yang harus kamu jalani. Nah, namun di sini ada insting. Sebelum hal ini terjadi, pastilah dalam tubuh mengeluarkan sinyal-sinyal, tanda-tanda kalau tubuhmu kurang sehat. Misalnya lelah, gampang capek, terus meriang, kedinginan, menggigil, atau pusing dan lain sebagainya. Pasti ada kondisi-kondisi yang seperti itu, dan hal itu harus segera kamu atasi, yang dilambangkan balance ini. Jadi kalau ada sesuatu yang sinyal-sinyal dalam tubuh, kamu harus lebih tanggap lagi, sehingga kamu bisa mencari jalan keluar, bisa menyeimbangkan kembali, bisa menyehatkan kembali, dan semoga ada kesehatan karena usahamu tersebut. Jadi artinya kamu bulan September bisa mengalami sakit. Tapi jika kamu mau tanggap dengan sinyal tubuhmu, segera obati, segera pulihkan tubuhmu. Semoga kamu bisa cepat sehat dan tidak sampai sakit. Intinya seperti itu ya guys. Demikian teman-teman untuk bintang Libra. Lain waktu kita sambung bintang yang lainnya, semoga bermanfaat. Yang buruk-buruk jadikan kewaspadaan, yang baik-baik kita aminkan ya. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi bintang yang